Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah saya yang berjudul Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas 8 SMP pada Materi Bangun Ruang. Perkenalkan, nama saya Friska Dwi Kijentika, NPM 20103060097, kelas Pendidikan Matematika kelas 03. Pada mata pelajaran matematika, materi bangun ruang merupakan bagian dari geometri yang menekankan pada kemampuan siswa untuk mengidentifikasi sifat, unsur, dan menentukan volume dalam pemecahan masalah. Bangun ruang juga disebut dengan bangun 3D atau bangun tiga dimensi yang memiliki ruang dan dibatasi oleh sisi. Bangun ruang terdiri dari kubus, balok, prisma segitiga, 5 segi 4, tabung, kerucut, dan bola, di mana setiap bangun ruang tersebut memiliki rumus yang berbeda untuk luas permukaan dan volumenya. Banyak orang yang menilai bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit dan tidak mudah dikuasai, terlebih yang dirasakan oleh siswa. Minat siswa yang rendah bila menjumpai soal-soal matematika yang sulit dan bahkan cenderung untuk menghindarinya. Faktor ini sebagian besar berasal dari pikiran siswa itu sendiri. Siswa telah mensugesti pikirannya sendiri bahwa matematika itu sulit. Dalam ini, rumusan masalah yang didapat ialah kelayakan media pembelajaran game edukasi 3D dalam pembelajaran matematika materi bangun ruang pada siswa SMP. Strategi yang akan saya gunakan dalam mempelajari matematika materi bangun ruang ini dengan cara para siswa belajar langsung dengan cara melihat langsung atau 3D. Dengan begini, siswa mampu memahami materi secara langsung dan bisa tahu cara membuat benda 3D tersebut dengan diberikan sebagai tugas rumah. Observasi tidak langsung dilakukan dengan mengamati hasil kegiatan pembelajaran yang dulu pernah dialami dari pengalaman pribadi. Dari pengalaman itu bisa dirasakan dan disimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran dengan program 3D dibanding pembelajaran yang konvensional pada topik bidang dalam bangun ruang lebih efektif. Ini adalah contoh alat peraga yang digunakan. Itu adalah kubus dan balok yang dibuat dari kerangka besi. Sedangkan ini adalah contoh jaring-jaring yang akan dibuat tugas. Yang satu itu contoh jaring-jaring kubus dan yang satunya contoh jaring-jaring balok. Dengan begitu, akan ada keuntungan yang bisa didapatkan seperti 1. Membantu untuk meningkatkan semangat belajar siswa dan guru selama proses pembelajaran. 2. Dengan membiasakan siswa berpikir secara kritis, maka nantinya apapun yang dipelajari akan menempel lebih lama dalam pikiran siswa, sehingga mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. 2. 3. Siswa akan terlatih untuk memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah yang diawali saat belajar di sekolah kemudian terbiasa untuk melakukannya dengan berbagai tantangan hidup di luar lingkungan sekolah. 4. Sikap ilmiah akan dimiliki siswa yang mau berusaha untuk mencari jawaban atas segala rasa penasarannya akan sesuatu hal. Dengan begitu informasi yang didapatkan akan lebih mendalam serta menyeluruh sebagai pengetahuan bagi para siswa. Kesimpulannya yaitu dengan alat peraga yang telah dibuat, sedikit demi sedikit siswa akan merubah anggapan bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit menjadi pelajaran yang menyenangkan. Alat peraga ini digunakan untuk siswa SMP untuk memudahkan siswa dalam menangkap materi bangun ruang. Diharapkan dengan alat peraga ini, siswa dapat meningkatkan semangat belajar agar prestasi belajar dapat dicapai secara optimal. Sarannya yaitu, berdasarkan kesimpulan di atas, maka saya menyampaikan saran berikut. 1. Saran bagi guru. Dalam pembelajaran matematika, hendaknya guru dapat memberikan contoh-contoh metode pembelajaran yang unik. Tidak hanya dengan metode berceramah, lalu diberi latihan soal, namun dapat dengan menggunakan alat peraga yang memudahkan siswa dalam memahami materi. 2. Bagi siswa. Siswa hendaknya lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran dengan metode-metode yang telah guru berikan. Dengan begitu akan menambah prestasi setiap individu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.